Hmm. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Oke, baik. Saya di sini sebagai guru baru akan mengajarkan pelajaran agama Katolik. Ya, Pak. Untuk selanjutnya, untuk perkenalan dan melanjutkan pelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Ya, Pak. Siapa yang bisa memimpin doa? Kita satukan hati kita, mari kita berdoa dengan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur bagi Tuhan karena Engkau masih menyertai kami sampai pada saat ini. Apa yang maha baik, pada saat ini kami hendak memulai pelajaran kami. Kiranya Engkau lah yang berkati kami untuk mengikuti pelajaran yang akan disampaikan kepada kami. Berkati juga Bapak Ibu guru kami yang akan mengajari kami pada saat ini, Bapak. Berkatilah beliau, berikan beliau kesehatan dan juga kesabaran. Baik dosa telah kami perbuat, Bapak, kiranya Bapak mengampuni dosa-dosa kami agar kami layak menerima berkat-Mu. Demi Kristus pengantara kami, amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Baik, terima kasih. Sekarang kita absen dulu ya. Ya, Pak. Yang saya absen nanti namanya silahkan berdiri dan asal tempatnya juga disebutkan ya. Ya, Pak. Imelda. Perkenalkan, nama saya Imelda Simandola. Alamat saya di Gang Doge 7. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Bobby Simare-Mare. Oke, nama saya Bobi Simare-Mare, asal saya Batubara. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Berarti hadir semua ya. Iya, Pak. Oke, baik. Sekarang saya memperkenalkan diri saya. Nama lengkap Bapak Dion Alfredo Sibulian. Kampung saya di Seabal. Oke, baik. Pada pertemuan yang pertama ini kita akan mempelajari mengenai tempat khusus untuk berdoa. Oke, baik. Sekarang kita masuk kepada aturan-aturan di dalam gereja atau tempat khusus untuk berdoa. Kira-kira ada nggak yang tahu apa aja sih aturan-aturan ketika kita memasuki ruang sakral atau tempat berdoa? Harus hening, Harus hening, apalagi? sopan, Hening, sopan. Kemudian tidak ngomong sembarangan. tidak ngomong sembarangan. Bobby tahu apalagi? Mengikuti aturan Ya, mengikuti aturannya kira-kira apa? berlutut. Berlutut. Iya, benar. Nah, semua yang adik-adik sebutkan ini benar. Dilarang bersuara keras, harus sopan, berlutut. Apalagi waktu kita masuk ke dalam gereja, kita berlutut di hadapan salib atau di hadapan tabernakel, seperti itu. Dan kita juga harus sopan ketika kita masuk ke dalam gereja. Boleh nggak lari-lari di dalam gereja? Tidak. Tidak, Nah, tidak boleh. Boleh nggak di gereja makan makanan sembarangan? tidak, Pak. Tidak boleh. Nah, itulah gunanya aturan-aturan yang dibuat dalam gereja. Misalnya lagi, dilarang merokok, dilarang memegang HP atau mengaktifkan nada dering HP-nya. Karena waktu kita beribadah, otomatis kita akan terganggu dengan suara-suara yang tidak berkaitan dengan perayaan Ekaristi atau perayaan doa lainnya. Oke, baik. Tadi Bapak sudah menjelaskan aturan-aturan apa saja yang ada di untuk yang ketika kita aturan-aturan ketika kita berada di ruang doa atau tempat khusus untuk berdoa. Nah, sekarang Bapak akan mempraktekkan bagaimana cara-cara kita yang benar dan baik pada saat kita memasuki ruang doa. Oke, Bapak akan mengajari kalian satu-satu. Tapi sebelumnya, Bapak akan melihat kalian satu-satu bagaimana caranya menghormati patung Bunda Maria. Atau misalnya,
kalian masuk ke dalam suatu ruangan doa, tapi kalian melihat ada sebuah patung Maria di sana. Oke, baik. Sekarang kita akan mempraktekkan bagaimana cara kita menghormati patung Bunda Maria. Di sini saya sudah menyediakan patung Bunda Maria. Nah, silahkan siapa yang ingin pertama kali mempraktekkan bagaimana cara menghormati patung Maria. Saya Pak. Oke, baik. Imelda silahkan. Oke, selanjutnya Bobby. Oke, baik. Sejauh ini Bapak lihat kalian sudah baik, artinya tidak buru-buru ketika menghormati. Tetapi Bapak lihat kalian hanya sekedar menghormati saja, tetapi masih sekedar menghormati, artinya kan biasanya ada orang yang sangat mengimani bahwa Maria itu masih memiliki roh dapat menolong kita. Tapi yang Bapak lihat kalian cuma hormat. Apakah yang Bapak katakan kira-kira benar atau bagaimana? Benar Pak. Benar kan? Nah, untuk selanjutnya ketika kita menghormati patung-patung orang kudus, sebaiknya kita mengimani. Karena apa? Karena ketika kita menghormati patung itu dan kita mengimani bahwa dia ada, bahwa dia bisa membantu kita, pastilah dia akan hidup. Artinya patungnya bukan bergerak kemana-mana, tapi dia hidup, bisa menolong kita. Seperti itu. Oke, baik. Sekarang Bapak akan mempraktekkan bagaimana cara menghormati patung Bunda Maria dengan baik. Tadi kan kalian sudah mempraktekkan dan itu sudah bagus, tetapi penghayatannya kurang. Artinya masih lebih harus sungguh-sungguh lagi ketika kita menghormati Maria dan patung-patung santo santa lainnya. Nah, bagaimana cara menghormati yang patung Bunda Maria yang baik? Seperti ini ya. Kita tidak perlu banyak gerakan ketika menghormat. Cukup satu gerakan saja. Boleh hormat, tetapi jangan terburu-buru seperti ini. Atau boleh berlutut, kemudian berdiri lagi. Artinya kita melakukannya dengan tenang, tidak terburu-buru. Kan ada orang yang ketika menghormati patung dia tinggal seperti ini, langsung pergi. Tidak boleh itu. Artinya kita harus sungguh-sungguh menghormati patung yang kita sembah. Bukan kita sembah, tetapi kita hormati. Nah, seperti itu ya. Sudah mengerti? Oke. Kira-kira siapa yang mau mempraktikkan seperti yang sudah Bapak praktikkan tadi? Salah satu aja ya. Imelda mau? Ya Pak. Oke, silakan. Oke, baik. Itu sudah sangat bagus. Tapi semoga untuk praktek-praktek lainnya nanti bisa dihayati bahwa Maria ini memang benar-benar ada. Seperti itu. Oke, baik. Sekarang Bapak akan memberikan kalian tugas. Buka buku paketnya halaman 126. Sudah Pak. Sudah? Nah, di situ dikatakan ada 2 soal kan? Ya Pak. Yang pertama, bagaimana cara-cara yang baik untuk pada saat memasuki ruang doa atau ruang khusus untuk berdoa. Yang kedua, cara-cara kita memasuki ruang doa. Cara-cara yang baik untuk memasuki ruang doa. Bapak beri waktu 20 menit untuk menjawab 2 soal itu ya. Dimulai dari sekarang. Masing-masing Pak jawabnya. Iya, masing-masing. Tidak boleh mencontek ya, harus menjawab sendiri-sendiri. Bapak kasih waktu 20 menit untuk mengerjakan soal ini.
Kalau masih kurang jelas boleh ditanya lagi ya. Ya Pak. Pak, Ya. saya mau bertanya Pak. Soal nomor 2 itu kayak mana ya Pak? Kurang jelas Pak. Coba dijelaskan dong Pak. Yang nomor 2 itu kan cara yang baik untuk memasuki ruang doa. Artinya cara-caranya lah kalian tuliskan. Oh, cara-cara untuk memasuki ruang doa yang benar gitu ya Iya. Pak. Dijelaskan nggak Pak? Boleh dijelaskan. Oke Pak, makasih ya Pak. Iya. Boleh menggunakan kata-kata sehari-hari ya. Oke Pak. Oke. Sudah. Oke, baik. Sudah selesai? Udah Pak. Oke, silakan dikumpul ke depan. Iya Pak. Oke. Tugasnya akan Bapak nilai nanti malam dan besok pagi akan saya kasih ke ruangan kalian. Oke, baik. Sekarang kita akan menyimpulkan proses pembelajaran kita pada hari ini. Kita tadi sudah membahas di mana saja tempat khusus untuk berdoa di dalam gereja. Ada 2 tadi. Siapa yang bisa menjawab tadi? Ada 2 tempat khusus berdoa di dalam gereja. Yang pertama, Sakristi. yang kedua, Altar. oke, altar. Nah, yang selanjutnya tadi sudah kalian sebutkan peraturan-peraturan ketika kita memasuki ruang doa. Nah, tadi kita sebutkan satu persatu. Dilarang buang sampah sembarangan, dilarang merokok, Dilarang main HP. dilarang main HP, Dilarang berisik. dilarang berisik. Nah, yang selanjutnya tadi kita juga sudah mempraktekkan bagaimana cara menghormati patung Bunda Maria atau patung-patung kudus lainnya. Nah, demikianlah kesimpulan yang dapat Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas di minggu depan. Siapa yang bisa memimpin doa penutup? Bobi bisa, Bobi? Oke, silakan Bobi. Oke, sebelum kita kembali ke tempat kita masing-masing, marilah kita berdoa. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang maha baik, kami telah selesai melakukan pembelajaran kami ya Tuhan. Kiranya apa yang kami lakukan tadi ya Tuhan dapat sebagai bekal masa depan kami ya Tuhan. Sertailah Tuhan guru kami dan berikanlah kesabaran supaya dapat membimbing kami dan mendidik kami lebih baiknya ke depannya. Sehingga kami serahkan dalam tangan penasihat musuh depan. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, baik, terima kasih. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Baik, saya akan mengkaitkan model yang saya ambil dengan praktik mengajar yang telah saya lakukan. Model pembelajaran yang saya ambil yaitu model memainkan peran. Artinya, saya sebagai guru pada saat praktek mengajarkan kepada siswa bagaimana cara-cara yang dilakukan siswa untuk mewujud nyatakan pembelajaran yang sudah saya berikan. Tujuannya adalah supaya peserta didik percaya diri dengan praktek yang saya ajarkan, yaitu dengan mempraktekkan secara langsung kepada mereka apa saja yang saya pahami mengenai pembelajaran tersebut. Kemudian mengajak peserta didik supaya lebih yakin untuk mempraktekkan isi dari pembelajaran mengenai kesalahan-kesalahan salah praktek, dan di situ saya mengajari mereka supaya lebih terarah sesuai dengan aturan-aturan atau prosedur-prosedur di setiap langkah-langkah seperti itu. Demikianlah kaitan antara
model pembelajaran dengan praktek mengajar yang saya ambil. Adapun tadi ketika saya mengajar, saya menggunakan satu praktek, yaitu cara menghormati patung Bunda Maria yang baik, seperti itu. Itulah satu praktek yang saya ambil dan yang saya kaitkan dengan model pembelajaran yang saya ambil, yaitu memainkan peran. Sekian penjelasan saya, terima kasih.